Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia dan nikmatnya pada sore hari ini sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan alhamdulillah sehat walafiat. Tentu saja juga kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat iman dan Islam yang kita anut sampai saat ini, sehingga itu menjadi kunci bagi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita junjungkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari zaman yang penuh kebodohan kepada zaman yang penuh dengan syariah Islamiyah, penuh dengan cahaya Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab puasa. Sebelumnya menyinggung sedikit tentang makna puasa. As-siyamu lughatan yutlaqu 'alal imsak. Puasa itu dimutlakkan kepada maknanya imsak, yaitu menahan. Qala Allah Ta'ala, inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, shauma, untuk berpuasa. Ini adalah perkataan daripada Maryam, ya. Maryam, orang tuanya atau ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam, yang ketika melahirkan Isa alaihissalam, beliau tidak mau menyampaikan dari mana anak itu lahir, sehingga di dalam Al-Quran dituliskan dengan tinta emas perkataan Maryam ini, inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Tuhanku Allah Ar-Rahman untuk berpuasa. Nah, di sini makna shauman di sini artinya bukan puasa menahan seperti kita sekarang ini, tetapi shauman di sini artinya al-imsak, yaitu menahan, yaitu makna dasar daripada asyam tersebut, yaitu dalam surat Maryam ayat 26. Artinya ai imsakan anil kalam. Jadi makna ayat ini adalah puasa di sini adalah menahan dari perkataan. Dan yang dimaksudkan dengan puasa di bulan Ramadan di dalam bab ini, ya, secara umum, ya, dan makna-makna puasa-puasa yang lainnya, wal maqsudu bihi huna al imsaku anil muftirat, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, nanti dalam babnya akan kita bahas, ya. Di antaranya yang terkenal yaitu makan dan minum, yang juga yaitu berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Yaitu kapan al-imsak anil muftirat? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yaitu terbitnya fajar. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin IKTV yang dirahmati Allah, maksud dari terbitnya fajar di sini adalah, ya, fajar ini ada dua. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu ada dua kali azan, ya. Azan yang pertama itu adalah azannya Bilal, dan azan yang kedua itu adalah azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kata Rasulullah, kalau Bilal azan, makan dan minumlah kalian terus, jangan hiraukan azannya Bilal. Maksudnya apa? Itu adalah azannya Bilal, karena Bilal ini melihat fajar yang pertama, yaitu yang dinamakan dengan fajar kadzib. Nah, dan apabila Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka berhentilah kalian makan. Artinya itu fajar, maksudnya waktu subuh tadi. Nah, inilah dua fajar ini
perlu diketahui yang fajar yang pertama namanya fajar kazib, yaitu cahaya yang ada di ufuk timur yang bentuknya memanjang ke atas langit. Jadi dari ufuk kemudian dia seperti tiang, ya, tiang cahaya memancar ke langit, tetapi tidak menyebar, ya, tidak menyebar. Jadi seperti yang ada dalam gambar nanti bisa dilihat. Nah, kemudian fajar shadiq yaitu fajar yang bentuknya dia memanjang, ya, memanjang tetapi mendatar, ya. Jadi cahayanya memancar ke seluruh permukaan bumi yang ada di ufuk timur tadi. Jadi dia tidak seperti tiang tapi dia memancar, ya, memancar sehingga nampaklah seperti garis, ya, garis putih di ufuk yang masih gelap. Nah, ini yang dinamakan dengan fajar shadiq. Nah, inilah fajar, inilah awal mula kita menahan daripada makan dan minum tadi. Kemudian sampai ghurubi syamsi, menahan diri itu sampai tenggelamnya matahari, yaitu ketika matahari sudah berada di belahan bumi yang lain, yang kita tidak melihatnya lagi. Namun walaupun masih ada cahayanya, nah itu tidaklah menghilangkan daripada yang namanya tenggelamnya matahari tadi. Kemudian makna daripada siang ini secara istilah ditambahkan oleh muallif kitab ini, yaitu ma'an niyah, dengan adanya niat. Nah, inilah yang membedakan nantinya antara kita menahan diri dari makan minum yang biasa dengan yang lainnya. Ada orang menahan diri dari makan dan minum. Mengapa? Karena tidak ada makanan, ya. Jadi memang tidak ada bahan makanan, apa yang nak dimakan, gitu kan? Jadi itu bukan puasa karena tidak disertai niat. Sementara puasa ini ada khusus, yaitu niat tadi, ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya diterima oleh Allah SWT berdasarkan niatnya saja. Kemudian keutamaan daripada puasa secara umum didapatkan di dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla bersabda atau berkata dalam hadis ini, hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu, setiap amalan anak Adam itu miliknya, illa siyam, kecuali puasa, ya. Jadi makna dari setiap amalan Ibnu Adam ini adalah bahwa dia miliknya kecuali puasa, bahwa puasa itu tidak masuk ke dalam golongan amalan-amalan yang nanti diambil oleh orang-orang yang terzalimi. Jadi puasa ini tidak termasuk katanya, ya. Dalam sebuah hadis nanti ada seorang laki-laki, ya, didatangkan pada hari kiamat dengan amalan yang banyak sekali, tetapi orang tersebut sering menzalimi orang lain. Waqad syatama hadza wa akala mala hadza wa qazafa hadza, gitu kan. Wa daraba hadza. Dia mukul orang, dia menghina orang, dia menuduh orang lain dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang tercela. Lalu diambillah pahala orang ini tadi, ya. Setelah habis pahalanya, kecuali puasa, ya. Jadi itu maknanya. Karena puasa ini adalah lahu, perbuatan-perbuatan orang itu milik dia, kecuali puasa. Nah, ini maknanya. Ada para ulama yang memaknainya seperti ini. Ada juga yang mengatakan makna ayat ini, hadis ini, kullu amali bani adam lahu, yaitu amal puasa ini hanyalah amalan-amalan yang sifatnya qalbiyah, yaitu amalan hati, ya. Jadi dia tidak bisa dinilai oleh orang lain kecuali Allah dan orang itu sendiri, ya, yang mengetahui kualitas puasa orang tersebut. Maka ditangguhkan, yaitu ibadahnya ini, pahalanya ini nanti di akhirat, nanti Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalasnya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membayarnya langsung pahalanya kepada
orang tersebut. Ya, jadi luar biasa sekali puasa ini, sangat luar biasa sekali, sehingga kedudukannya yang sangat luar biasa tadi, pahalanya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ganjarannya. Jadi setiap kita nanti beda-beda. Ada yang dapat amalan ibadah puasanya bagus, ada yang dapatnya sedikit, ada yang banyak, ada yang ya pas-pasan, ada yang tidak sama sekali, ya, karena tergantung niatnya tadi. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah junnah, ya, seperti tameng. Jadi diibaratkan puasa itu seperti tameng orang yang berperang tadi. Bagaimana kalau kita berperang bawa tameng? Nah, itu bisa melindungi kita dari serangan pedang-pedang musuh-musuh yang ada. Jadi puasa itu seperti itu. Jadi kalau kita sering berpuasa, insya Allah kita punya tameng. Tameng untuk apa? Dari godaan setan. Karena apa? Karena dengan puasa itu kita melatih diri untuk ikhlas. Dan setan itu tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas. Jadi walaupun kita badan kerempeng, kurus ceking, kalau kita ikhlas, insya Allah kuat dari gangguan setan. Ya, kuat dari gangguan setan, ya. Kalau tidak ikhlas, nah itu tadi, ya, yang setan akan mudah bermain di sana. Kita sholat tidak ikhlas, ya, mudah kerasukan setan juga nanti. Ngapa orang itu kok kerasukan setan padahal sholat terus? Dipertanyakan, sholatnya mungkin dia tidak ikhlas, ya. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, wasiyamu junnatun, ya, adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Nah, supaya dia bisa jadi tameng tadi, dapat pahala yang banyak tadi, bagaimana? Di sini disebutkan caranya, ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka janganlah berkata-kata yang jorok-jorok, ya, kata-kata yang nyerempet-nyerempet, ya, ke hal-hal yang berbau-bau parno, gitu kan. Ini kata-kata yarfus ini lebih cenderung ke sana, karena di dalam Al-Quran muhillalakum latas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi dihalalkan pada malam bulan puasa itu untuk rofas, ya. Rofas ini artinya untuk bergaul suami istri, ila nisaikum, kepada istri kalian. Jadi fala yarfus ini ngomong-ngomong yang nyerempet-nyerempet. Wala yaskhab, jangan berteriak. Wala yasi, ya, jangan berteriak. Kalau di pasar misalkan keinjak sedikit, ya diam saja, gitu kan. Jangan gitu kan. Nah, bahaya ini, ya. Jadi jangan cepat gampang tersulut emosi, ya, sabar, ya. Diinjak orang, diinjak ban motor, diam saja. Sabar. Ya, jangan pula terlalu sabar, ya. Pak, mohon maaf Pak, ban mobilnya digeser dikit Pak, kaki saya terlindes Pak. Nah, itu. Nah, kadang-kadang orang ini, maksud saya, gara-gara sepele saja, kesenggol dikit di pasar, wah, mulai naik suaranya, ya. Nah, ini tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Tapi orang yang berpuasa itu, ya, dia lebih bersabar, ya, tahan diri. Walaya jahal, jangan bodoh, ya, berbuat bodoh. Ya, jahal di sini lawan daripada alim, ya. Kita orang yang berilmu, maka jangan berbuat yang bodoh, ya. Bagaimana berbuat yang bodoh? Kita sudah tahu, kita sudah belajar, ya. Kadang-kadang, ya, orang lagi duduk-duduk santai-santai, kita tarik atau kita suruh berdiri, berdiri dulu misalnya. Sudah itu dia berdiri, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kita tarik kursinya, dia duduk, ya, terjatuh ke belakang. Itu kan perbuatan bodoh, ya. Padahal kita sudah belajar, membahayakan orang. Itu walaya jahal diantaranya, Bapak Ibu. Dan banyak lagi macam-macamnya, contoh-contoh yang lain. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kalau seandainya dia dihina, ya, aw qatalahu, diajak berkelahi oleh seseorang, falyakun inni shaim. Di sini disebutkan marratain, 2 kali, ya. Kurang sekali 2 kali. Inni shaim, maka katakanlah saya berpuasa, ya.
Jadi disuruh katakan saya berpuasa, mungkin ada maksud dan tujuannya, supaya orang tadi agak sedih niat kita. Jadi tidak ngajak berlaku, gitu. Coba kalau ya kita gerot-gerot agak nantang-nantang. Tapi kalau kita bilang, mohon maaf saya lagi puasa. Nah, jadi dia agak hormat. Oh ya, nanti kalau kamu tidak puasa lagi nanti saya datang ya. Ya begitu ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Aku sedang puasa, ya. Jangan ngajak macam-macam, ya. Nanti kalau nggak puasa lagi, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya, kalau nggak puasa lagi, sama sabar, ya. Karena sudah teruji tadi. Dan demi yang jiwaku ada di tangannya, dengan Muhammad ada di dalam, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. La khalufu famis shaim, sungguh. Jadi ada lam takkid di sini, artinya sangat sungguh, ya. Lam takkid ini. Kalau nggak percaya pakai lam takkid ini lah lewatnya, ya. Sungguh, ya. La khalufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil miski. Artinya jangan kita meragukan makna daripada hadis ini. Apa? Sungguh mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat nanti daripada baunya misik, ya, minyak misik yang harum luar biasa, ya. Jadi la khalufu di sini ada lam takkid, artinya jangan kita ragu lagi Bapak Ibu, ya. Jangan kita ragu lagi bahwa nanti aroma mulut kita yang busuk, ya, pada siang bulan Ramadan ini, karena kita kehausan kelaparan tadi, insya Allah nanti akan digantikan oleh Allah dengan bau yang lebih harum lagi daripada rihil miskin tadi, ya. Walissaimi farhatan yakrahuhuma. Nah, ini yang hadis ini yang selanjutnya. Dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang dia rasakan. Jadi puasa itu adalah sumber kebahagiaan. Orang kadang-kadang banyak nyari kebahagiaan kemana? Ke puncak, ke mana, misalkan ke London, ke Singapura, gitu kan. Balik dari Singapura pening kepalanya. Kenapa? Habis duit. Ya, ke puncak, gitu kan. Di puncak kena corona, gitu kan. Habis duit juga, ya. Ini puasa ini sumber kebahagiaan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Desa ini farhatan, ada dua kebahagiaan. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh nyari bahagia Bapak Ibu. Di mana? Yang pertama yaitu di puasa tadi. Apa sebabnya? Apa dua kebahagiaan dalam puasa itu? Idza aftara kariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka, maka dia berbahagia dengan perbukaannya tadi, ya. Cobalah, kita kadang-kadang sering makan, ya. Makan banyak gitu. Makanan yang lezat-lezat saja kadang-kadang tidak terasa lagi enaknya. Coba kalau kita berpuasa, jangankan makan yang lezat-lezat, ya. Tempe bacem, tempe goreng, kalau lagi lapar-lapar, enak luar biasa, ya kan? Sambal calo kata orangnya, mantap luar biasa Bapak Ibu. Karena apa tadi? Puasa tadi. Jadi puasa itu sumber bahagia. Ya, jadi itu tadi, ya. Sumber bahagia yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Dia berbahagia ketika dia berbuka. Nah, tapi Bapak Ibu, berbuka ini bahagianya bahagia yang lumrah saja, ya. Biasa, sama. Hewan juga kalau disuruh puasa seharian, kalau dikasih sorenya dikasih makan rumput saja, kambing, wah itu luar biasa, lahapnya luar biasa, ya. Kurung saja kambing Bapak Ibu di kandang, gitu kan. Tidak usah dikasih makan, tidak usah kasih minum, sama seharian, ya. Sore-sore itu Bapak kasih jerami yang kering itu, mungkin dia makan lahapnya, sudah ngembek-ngembek, gitu kan. Nah, itu puasa membuat kita bahagia. Tapi sama saja kata saya, kalau kita bahagianya hanya karena makan dan minum tadi, itu adalah bahagia di dunia saja, Bapak Ibu. Nah, yang paling penting di sini, esensi daripada bahagia itu apa?
bahwa bahagia ketika kita berbuka itu bisa juga diartikan ketika Idul Fitri. Jadi Yaumul Fitri itu, Idul Fitri itu ya sama di sini bi fitrihi, ketika dia berbuka. Kapan itu? Pada hari Idul Fitri dia berbahagia. Ya, esensinya apa? Dia berbahagia bukan karena makan minum tadi diperbolehkan, tapi karena dia menang dalam melawan godaan-godaan setan, godaan-godaan hawa nafsunya pada saat dia berpuasa. Yang tadinya dia boleh makan dan minum, karena berpuasa tadi tidak boleh, dia tahan nafsunya. Yang tadinya boleh nyenggol-nyenggol istrinya dikit-dikit, yang tadinya boleh siang harinya tidak boleh, tahan syahwatnya. Ya, ini ya, tahan syahwatnya. Ini pasangan muda, ini pasangan baru ya, baru 4 tahun 5 tahun ya. Ya. Tetapi ketika dia berbuka, nah itu ibaratkan orang sampai garis finish, menang ya. Dia bisa menahan diri dari syahwatnya, menahan diri dari mulutnya, segala macamnya ya, untuk menyebutkan atau mengatakan orang-orang dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah simbolisnya bahwa kita berbahagia telah menahan diri dari segala yang dilarang-larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kebahagiaan wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti kalau dia bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat nanti, maka dia akan berbahagia, sangat berbahagia dengan puasanya. Nanti orang-orang yang berpuasa itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah pintu yang namanya Babur Rayyan ya. Itu khusus jalur orang-orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak boleh masuk ke sana. Kalau sudah habis orang yang berpuasa, itu pintu ditutup selama-lamanya, tidak dibuka. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa IKTV yang berbahagia, mungkin itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, kita dengarkan pada hari ini dapat menjadi amal jariah bagi kita, bagi kami, dan dapat menjadi pencerahan bagi kita semua, supaya menjadi tuntunan hidup kita di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala ilmu, dan apabila ada salahnya itu adalah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.